Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Zaiza Flasher. Kali ini kita masuk lagi servisan ini Reno 2, Oppo Reno 2F ya teman-teman. Kalau nggak salah ini kasusnya adalah kebetulan handphone sudah saya bongkar ya. Ini kasusnya handphone panas ya teman-teman. Dan kadang-kadang dia mati sendiri dan blank ya, mati sendiri kemudian hidup. Dan saat saya bongkar itu bagian blok CPU dan UFS-nya itu panas. Dan di sini saya tidak menyertakan gejala awalnya. Namun di sini saya langsung proses eksekusi bagian CPU dan UFS ya teman-teman. Di sini saya akan lakukan cetak ulang dan kita lakukan cetak ulang pada CPU dan UFS-nya. Mudah-mudahan handphone ini bisa normal lagi seperti semula. Oke, ini saya lepaskan dulu penutup blok CPU dan juga kaleng pelindung blok CPU kita potong dulu ya. Ini thermalnya kita buang. Oke, kita akan lakukan perbaikan, mudah-mudahan dengan cara kita rebol handphone ini bisa normal lagi seperti semula. Karena sesuai kesepakatan dengan user pun sepakat untuk melakukan rebol CPU dan mudah-mudahan nanti done ya. Dan sebelumnya saya sudah lakukan ini terasa panas sebenarnya di area IC charger dan saya sudah lakukan pergantian IC charger, namun tidak ada hasil dan tetap panas ya di blok chargernya. Jadi dan ini tetap saja blank ya. Sebenarnya awalnya sih emang saya feeling ke CPU dan UFS ini, namun karena panas berlebih pada CPU, jadi saya vonis untuk melakukan pergantian IC charger. Namun setelah saya lakukan pergantian, kerusakan tidak ada perubahan ya, handphone tetap panas dan panasnya itu sangat berlebih ya teman-teman. Sangat berbeda dengan handphone yang normal. Oke, ini kita potong kaleng dan kita buatkan celah untuk pelepasan CPU dan UFS-nya ini. Mudah-mudahan nanti setelah kita rebol handphone kembali normal dan tidak panas ya teman-teman. Oke, ini blok CPU. Ini blok CPU, kita akan lakukan rebol pada CPU dan UFS-nya ini. Ini kita siapkan settingan blower. Untuk di sini saya menggunakan blower Quick 857D yang jadulan, dan saya set untuk memotong kaleng untuk melepaskan yang pertama itu kita akan lakukan pemotongan di pinggir-pinggir IC ya teman-teman. Nah, lem-lem pinggir IC kita rapikan dulu karena ini berhubungan dengan pada saat pengangkatan, khawatirnya itu nanti kita ini kutu-kutu di sekitar IC CPU ini ikutan terangkat. Jadi ada baiknya kita lakukan pembersihan di pinggir-pinggir IC. Siapkan alat pembersih, alat pemotong atau pisau potong yang ujungnya runcing. Karena kalau kita tidak lakukan pembersihan, kalau kutu-kutunya hilang, ini susah nanti berabe. Kita tidak tahu nilai resistor yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kita main aman dan kita akan potong pinggir-pinggir IC ini dulu. Untuk settingan blower saya set ke 370. Ini sama dengan pengangkatan ya. Beda-beda tipis saya buat karena lemnya agak menumpuk di sini. Saya perhatikan kalau seandainya kita menggunakan settingan tinggi, kita mainnya main cepat lalu angkat mata corong blower, jangan menetap ya teman-teman. Hindari menetap posisinya. Kita potong pinggir IC ketika sudah, dia akan cepat melunak kalau kita mainkan di settingan panas yang tinggi. Oke, ini sudah. Untuk tahap selanjutnya kita akan lakukan pencongkelan. Untuk settingan saya naikkan sedikit settingan blower. Saya naikkan settingan blower ke 375. Kalau mainnya main tinggi, panas yang tinggi, angin di angka 1 ya. Meskipun di saat pemotongan pinggir IC tadi angin tetap sama, saya buat angin 1. Dan ini kita blower dan kita panaskan, dan pasti kita corong blowernya jangan sampai menetap pada satu titik. Kita putar-putar corong blower dan kita tunggu timah melunak dan lem juga melunak ya. Jika sudah ada celah baru diangkat ya teman-teman. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti pin yang ada di board itu akan tertarik ikutan terangkat, dan ini sudah terangkat. Alhamdulillah pinnya tidak ada yang broncos ya teman-teman. Nih saya perhatikan pin aman nih. Nah, ini kebanyakan aman pinnya. Nanti kita bersihkan dulu dan kita lihat apakah pinnya ada yang hilang atau tidak.
Untuk tahap selanjutnya saya akan lakukan pelepasan pada blok UFS. Sama seperti hal kita mengangkat CPU tadinya, kita potong pinggir IC, pastikan lem terpotong dan tidak lagi terhubung dengan blok. Itu dia kayak resistor itu sering hilang saat pembersihan ini ya teman-teman. Jadi hati-hati, hindari part-part atau kutu-kutu di pinggir IC itu hilang. Itu untungnya tadi itu masih menempel ya. Kalau kita menggunakan angin yang kencang saat kita blower, itu dia sudah kabur, dia sudah terbang dia ya teman-teman. Kalau kita menggunakan settingan angin yang rendah, dia tidak akan hilang ya, dan itu biasanya masih ada terletak di sekitar area. Oke, ini kita rapikan juga di bagian ini, masih ada kaleng yang mengganggu, dan saya akan potong dulu kaleng ini ya teman-teman. Untuk kutu-kutu di pinggir-pinggir IC ini usahakan kalau resistor itu biasanya aman ya teman-teman. Namun di beberapa kasus ada juga yang wajib diganti ya. Nah, kalau resistor yang hilang itu kita wajib melakukan pergantian dengan nilai yang sama. Kalau tidak melakukan pergantian dengan nilai yang sama biasanya tidak hidup. Dan ini sudah terlepas. Mainnya seperti tadi, ketika sudah mulai terangkat kita tarik ya teman-teman. Oke, ini sudah terangkat dan kita akan lakukan pembersihan pada blok sisa-sisa lem yang masih ada ya teman-teman, dan sisa-sisa timah. Pada saat pembersihan kita kasih timah cair terlebih dahulu, timah yang low temperatur, dan kemudian kita ratakan. Tujuannya di sini agar kita mudah saat proses pengangkatan sisa timah dan sisa lem hitamnya. Untuk video ini saya akan potong ke dua bagian nantinya, sama seperti halnya saya share video sebelumnya. Karena kalau saya tampilkan reelnya itu akan panjang ya teman-teman. Jadi untuk menonton, ya tahap pertama lanjut menonton ke part yang kedua ya teman-teman. Oke, ini kita kasih timah low temperatur dan kita ratakan. Tujuan kita meratakan di sini agar mudah pada proses pembersihan ya teman-teman. Jadi kalau timah pabrikan itu keras biasanya, jadi kalau kita paksa untuk menarik dengan wick, biasanya dia susah nempel ya teman-teman. Jadi ada baiknya kasih timah low temperatur seperti ini. Setelah terasa terlumuri baru kita tarik menggunakan wick, dan ini nanti prosesnya pun tidak terlalu susah ya teman-teman. Jadi kalau seandainya kita tetap kita tarik dalam keadaan timah pabrikan tadinya, itu akan menyusahkan atau akan menyebab pin-pinnya ini gabung dan jalur banyak yang rusak ya teman-teman. Jadi kalau kita kasih timah baru seperti ini, timah yang low temperatur, dan saat kita tempel, wicknya akan langsung mengangkat ya teman-teman. Jadi tidak dipaksalah prosesnya. Oke. Ini saya hanya mengangkat, tujuan di sini mengangkat timah dulu ya teman-teman. Nanti lem yang masih ada kita bisa potong dengan pisau IC. Ini kita maksimalkan dulu untuk pengangkatan pada bagian timah yang masih menempel. Setelah terasa bersih dan rapi, timah sudah tidak ada menempel lagi, kita lanjut pada blok UFS-nya. Pada blok UFS ini prosesnya hampir sama, kita kasih dulu timah low temperatur dan kita pastikan semua pin tertutupi oleh dan tercampur oleh timah yang baru kita kasih ini. Sambil kita perhatikan apakah ada pin yang rontok atau tidak ya teman-teman. Jadi untuk pin ada yang NC, ada yang jalur, dan ada yang perannya sangat penting. Kalau seandainya NC itu bisa kita abaikan, meskipun dia hilang sekalipun itu tidak ada ngaruh ya teman-teman. Jadi beda halnya kalau jalur atau pin penting, kita wajib mengganti ya teman-teman jika ada yang hilang. Oke, ini kita lanjut pada pembersihan. Saya gunakan pisau yang
sambil di blower ya. Untuk settingan pembersihan ini angin jangan terlalu kencang, khawatirnya PCB kembung ya teman-teman. Jadi angin turunkan. Di sini saya set angin ke 300 dan set panas ke 300 dan angin untuk angin bisa dinaikkan ya. Di sini saya naikkan angin di 2 ya teman-teman. Karena proses pembersihan itu butuh angin, asal jangan panas yang panas yang tinggi ya teman-teman. Kalau panas tinggi, khawatirnya kalau kita membersihkan lem seperti ini, kita akan lebih sering corong blower itu menetap pada satu titik ya teman-teman. Karena kalau kita paksa dengan panas yang tinggi, ketika kita menggunakan corong blower yang posisinya menetap, itu nanti PCB akan kembung ya. Jadi turunkan panas, kencangkan angin, tidak masalah ya teman-teman biasanya. Oke, ini sambil kita rapikan dan kita bersihkan. Yang dekat-dekat ke kutu-kutu itu hati-hati, kita pembersihannya itu wajib juga dibersih ya teman-teman. Kalau tidak kita bersih, nanti pada saat pemasangan IC CPU-nya itu akan terhalang. Jadi kita wajib bersihkan sisa-sisa lem hitam yang masih menempel ini. Usahakan semaksimal mungkin atau serapi mungkin ya. Kalau bisa itu sangat rapi lah. Intinya tidak ada lagi lem yang menggumpal ataupun yang masih menghitam di boardnya ya teman-teman. Ini tidak perlu ditekuk ya prosesnya, cukup digosok aja di bagian atasnya, biarkan panas solder yang bekerja, dan ketika lemnya kena panas itu lemnya akan melunak ya teman-teman. Kita tinggal gosok-gosok dengan pisau IC. Kalau kita paksa dengan cara menekuk ya, pinnya hancur ya teman-teman, pinnya akan hilang. Nah ini sekalian saya bersihkan area blok UFS nya, dan ini ada beberapa kaki yang hilang, yang tengah itu rata-rata jalurnya NC, itu aman ya teman-teman. Oke, jalurnya NC, kalau NC tidak masalah tanpa kita melakukan pergantian ya teman-teman, itu aman lah untuk NC, bisa diabaikan dan kita fokus pada jalur-jalur penting, serta kita fokus pada pembersihan lem ya teman-teman. What? What? Setelah terasa mulai rapi, kita kasih plug ya teman-teman, kita kasih plug dan kita coba angkat lagi menggunakan solder wick. Dan di sini fungsi solder wick sekalian untuk mengangkat sisa lem hitam yang masih ada. Jadi kita mainkan dengan bantuan solder wick, karena untuk lem ini susah untuk dibersihkan ya teman-teman. Jadi dan sekalian kalau seandainya sudah terasa keras, kita kasih lagi timah cair yang low temperatur, dan kita lumuri lagi pin-pinnya ini. Kita pastikan pin ini terlumuri kembali oleh timah yang baru ya teman-teman.
Nanti kita akan lakukan pengangkatan lagi pada pinnya ini, timah-timah yang lama ini kita angkat lagi dan kita rapikan lagi sambil kita membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel. Setelah seperti ini, kalau kita perhatikan pinnya sudah terpenuhi oleh timah, kita siapkan lagi solder wick dan kita tarik ya. Kita tarik lagi dengan solder wick, kita rapikan sekalian kita membersihkan sisa lem hitam. Ada dengan penjualan sawit. Oh, sisa lem hitam ini ya, biasanya nanti kalau kita tarik dan kondisinya sudah setipis ini, dia akan mudah untuk merapikan atau menarik sisa-sisa lemnya, teman-teman. Ya, mudah. Ini dua buah ya. Ah, lagi ada. Ya. Wah, kenapa nambah baik bang, Pak? Ya. Ya. Tapi tolong lah, Ban. Ya, lalang ngambil buah aja dah. Oke, bapak sih ada intinya ngambil buah ya. Ya. Ya, baik, Mak. Bisa dulu ya. Kurang. Ya. Beda. Berhasil tidak? Tadi kita bersihkan dan kita lap menggunakan tisu dan kita perhatikan pin-pinnya. Pastikan pin-pin penting itu aman. Dan ini ada satu jalur yang hilang ya. Ini ada satu jalur yang hilang, nanti akan kita ganti jalurnya ini. Oke, ini dia jalurnya. Ada beberapa pin yang hilang dan kita lihat dulu apakah pin ini perannya penting atau tidak. Biasanya kalau pin perannya penting itu akan ada jalurnya ya, teman-teman. Jadi kita akan lihat dulu kondisinya sambil kita rapikan sisa-sisa lem ya. Ya, ini satu pin hilang. Ini dia jalurnya. Ini kelihatan ya, teman-teman. Nanti jalur ini akan kita ganti. Ini sambil kita lihat apakah ada pin lain yang hilang atau apakah dia sudah aman atau belum ya, teman-teman. Ini masih proses tahap pembersihan lem hitam ya. Ini jangan terlalu dikrok ya, kalau bunyinya di sini emang agak keras nih. Jadi jangan terlalu dikrok. Kalau terlalu dikrok nanti putus jalur, berabe ya. Lem hitam ini emang keras ya, teman-teman. Ini ada juga yang hilang. Jadi kalau saya perhatikan jalur ini hilang, ini NC kayaknya. Pastikan untuk mengrik bagian lem ya, jangan sampai mengrik ke bagian PCB-nya.
Untuk di bagiannya UFS-nya ini 4 6 pin yang hilang tadi itu NC aman. Lanjut pada step berikutnya, nanti kita akan jumper jalur yang tadi kita crack. Kita fokus dulu pembersihan dan kita cek box dulu ya. Di sini saya lakukan pembersihan dulu pada UFS-nya ini. Nanti akan saya cek ke box apakah UFS ini masih bisa dipakai atau tidak ya. Oh ya, kebetulan ini tidak saya cek box ya. Dan saya langsung cetak pasang saja. Jadi mengingat user minta biaya yang murah, jadi kita maksimalkan saja ke cetakan. Ini saya rapikan dulu UFS-nya. Saya rapikan UFS-nya dan saya buang sisa lem. Bersihkan sisa-sisa lem hitam yang melekat ya teman-teman. Ini kita gosok dengan menggunakan solder. Kalau proses pembersihan seperti ini hati-hati ya, jangan terlalu keras dan siapkan wick lalu digosok. Menggosoknya jangan terlalu kencang ya teman-teman. Kalau terlalu kencang nanti jalur dari UFS ini bisa gabung. Intinya di sini kita menarik sisa timah dulu ya. Sekalian ke mana lem yang mudah melunak kita gosok saja sekalian. Kalau seandainya nanti masih keras kita gunakan pisau ya teman-teman. Ini kita lanjut menggunakan pisau IC. Saya gunakan mata yang seperti ini ya. Ini saya blower untuk settingan panas di 300 dan angin di berapa ya? Ini angin 2 nih saya set. Bukan angin ya, angin 2 saya setnya. Jadi kalau teman-teman mau belajar silahkan ikuti tutorialnya. Jangan dulu mainkan di handphone user ya. Usahakan main dulu di handphone rongsok. Karena segala resiko dari perbaikan ini di luar kendali saya. Nah, saya hanya berbagi dan ini trik ini nanti kalau seandainya saya menemui kasus yang sama, saya tinggal menonton video saya ya. Jadi ini untung-untung berguna bagi teman-teman yang menonton dan terutama ini sangat berguna bagi saya ya. Jadi setiap konten yang saya share itu tujuannya untuk pribadi saya. Kalau seandainya saya lupa, tinggal tonton video yang pernah saya kerjakan dengan kasus yang sama ya teman-teman. Oke, ini pembersihan. Setelah pembersihan lakukan cetak ulang UFS ini dan kita bersihkan juga ini di bagian CPU nya. Sekalian bagian CPU kita rapikan, kita kasih timah low temperatur terlebih dahulu di sini dan kita gosok serta kita satukan dengan timah pabrikan tadi ya. Kurang lebih sama dengan cara kita membersihkan di PCB. Hanya saja di sini perlu ketelitian karena untuk CPU dan UFS itu rawan mati kalau kita mainnya terlalu lama untuk pembersihannya. Dan pin juga sering bermasalah nyatu ya teman-teman kalau terlalu digores atau terlalu ditekuk soldernya. Oke, ini saya tarik lagi dengan solder wick dan kembali ya. Di sini kita untuk mengangkat timah dulu tujuannya. Setelah sekalian jika lem mulai melunak kita gosok sekalian, tapi jangan terlalu keras penekuknya. Kalau terlalu keras menekuk itu ya roncos dah jalurnya. Ini sudah mulai rapi ya. Ini kayaknya melunak semua lemnya. Jadi bisa kita gunakan merapikan lem dengan cara seperti ini. Nah, oke ya. Ini sudah mulai rapi. Untuk video saya jadikan 2 bagian, silahkan tonton video selanjutnya di next part 2 ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu part 1-nya, silahkan ditonton part 2 dan sampai jumpa ya di part 2.
Dan saya sudahi dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.